Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, yuk kita bedah bareng sebuah kerangka yang lagi banyak dibicarain. Namanya pembelajaran mendalam. Katanya sih pendekatan ini bisa mengubah total cara kita belajar. Tapi apa sih itu sebenarnya? Kenapa ini jadi penting banget? Langsung aja kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Terus kita lihat tujuan besarnya. Lulusan kayak apa yang mau dibentuk? Nah, buat mencapai itu, ada 3 prinsip yang jadi fondasinya. Dari situ, kita akan lihat gimana prosesnya dari sudut pandang siswa, dan terakhir, apa sih hasil akhirnya buat masa depan kita? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kalau kita dengar kata pembelajaran mendalam, apa ya yang pertama kali kepikiran? Mungkin belajar lebih lama? Atau materinya lebih susah? Ternyata konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Nah, kata kuncinya ada di sini nih, pengalaman belajar yang bermakna. Jadi tujuannya itu bukan lagi cuma transfer ilmu dari guru ke murid, bukan lagi sekedar ngisi kepala siswa dengan fakta-fakta, tapi lebih ke membentuk karakter dan kompetensi mereka. Jadi coba bayangin pergeserannya ya. Siswa bukan lagi gelas kosong, tapi lebih kayak arsitek yang aktif ngebangun pengetahuannya sendiri. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Ujung-ujungnya mau menghasilkan apa? Nah, disinilah kita bicara soal tujuan akhirnya, menciptakan profil lulusan yang benar-benar unggul dan siap buat tantangan zaman now. Dan ini bukan sekedar angan-angan loh, kerangka ini punya target yang jelas banget, yang bisa kita rangkum dalam satu angka kunci. 8. Yap, ada 8 dimensi utama yang mau dibentuk di dalam diri setiap siswa. Ini dia ke-8 dimensi itu. Coba deh kita perhatikan bareng-bareng. Cakupannya luas banget kan? Mulai dari fondasi spiritual kayak keimanan, sampai ke skill-skill penting kayak kreativitas dan kolaborasi. Bayangin deh, seorang lulusan yang bisa mikir kritis, tapi di saat yang sama jago kerja bareng tim buat bikin solusi baru. Keren kan? Inilah cetak biru lulusan yang utuh. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa ngebangun rumah profil lulusan yang seideal ini? Nah, jawabannya ada di fondasinya. Ada 3 pilar utama yang jadi penopang seluruh proses belajarnya. 3 prinsip ini kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kuncinya, ketiganya ini harus selalu ada di setiap momen belajar. Yuk, kita kupas satu persatu. Prinsip pertama, berkesadaran. Ini bukan cuma soal fokus atau nggak boleh ngelamun ya, tapi lebih dalam lagi. Ini soal sadar pas lagi mikir. Siswa itu diajak buat nanya ke diri sendiri, kenapa ya aku mikir kayak gini? Ada nggak ya cara pandang yang lain? Nah, ini yang melatih mereka buat selalu open-minded. Lanjut, yang kedua, bermakna. Maksudnya apa? Apa yang dipelajari itu harus nyambung sama dunia nyata si siswa. Pelajarannya harus terasa ada gunanya, bukan cuma buat ngejar nilai ujian, tapi beneran buat kehidupan mereka. Inilah yang bikin semangat belajar itu nggak akan padam seumur hidup. Dan yang terakhir, menggembirakan. Nah, ini kebalikannya banget dari belajar yang rasanya kayak beban atau hukuman. Justru saat suasana belajarnya itu asik, interaktif, dan memotivasi, rasa penasaran alami siswa itu bakal keluar, dan mereka jadi semangat buat berhasil. Oke, kita udah tahu tujuannya, udah pegang juga prinsipnya. Sekarang, yuk kita coba lihat dari kacamata siswa. Gimana sih perjalanan mereka di dalam proses ini? Gimana mereka bergerak dari yang tadinya nggak tahu, jadi paham, terus bisa ngelakuin sesuatu? Perjalanan ini punya 3 tahap utama yang jadi siklus terus-menerus, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi ini muter terus di setiap konsep baru yang mereka pelajari. Tahap pertama, memahami. Anggap aja ini kayak lagi nyusun puzzle raksasa. Siswa itu nggak cuma dikasih lihat gambar jadinya, tapi mereka diajak buat aktif ngumpulin kepingan-kepingan info dari mana-mana buat ngebangun sendiri gambaran utuh dari sebuah konsep. Nah, setelah paham, nggak berhenti di situ. Lanjut ke tahap mengaplikasi. Disinilah momen krusialnya. Ilmu itu jangan cuma jadi pajangan di kepala kan? Siswa didorong buat bawa teori itu ke dunia nyata. Diuji coba, dilihat beneran berfungsi atau enggak. Disinilah pembelajaran jadi benar-benar hidup. Tahap terakhir, dan ini seringkali dilupakan, padahal penting banget, yaitu merefleksi. Jadi setelah paham dan mencoba, siswa diajak buat berhenti sejenak dan mikir, tadi apa ya yang berhasil? Apa yang masih kurang? Kenapa ya? Proses inilah yang latih mereka buat ngatur cara belajar mereka sendiri, dan akhirnya jadi pembelajar mandiri sejati. Tentu aja, siklus ini nggak akan jalan tanpa sutradara yang hebat. Disinilah peran guru berubah total. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang berceramah di depan.
Mereka jadi arsitek pengalaman belajar, jadi fasilitator yang mancing diskusi kritis, dan yang paling penting, jadi semacam penjaga taman yang menciptakan lingkungan aman dan subur buat setiap siswa bisa tumbuh. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, tujuannya, prinsipnya, prosesnya, sebenarnya gambaran besar seperti apa sih yang mau dicapai oleh pembelajaran mendalam ini? Kalimat ini benar-benar jadi jantung dari semuanya. Tujuannya itu bukan buat mencetak robot pinter, tapi manusia yang utuh. Lulusan yang siap bertarung di panggung global, tapi nggak pernah lupa sama akarnya. Punya karakter kuat yang dasarnya adalah nilai-nilai luhur. Dan pembahasan kita hari ini saya tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Ini bukan cuma buat para ahli atau pemerintah, tapi buat kita semua, guru, orang tua, bahkan siswa. Gimana caranya kita bisa ambil 3 prinsip tadi, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, lalu kita wujudkan secara nyata di setiap ruang kelas. Ini tantangan sekaligus peluang kita bersama buat masa depan pendidikan. Terima kasih.